Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Oktaviani, akhiran NIM 086. Di sini saya akan memenuhi tugas remedial protozoologi, yaitu akan menjelaskan tentang Toxoplasma gondii. Untuk yang pertama itu adalah kelas Sporozoa yang memiliki 3 sifat yang berbeda antaranya, yaitu adalah genus yang satu dengan genus yang lainnya. Genus pertama itu adalah genus Sporozoa yang hidup di dalam sel darah merah dan yang memerlukan vektor biologis. Yang kedua itu adalah genus Sporozoa yang hidup di dalam instansinal dan tidak memerlukan vektor biologis. Sifat ini terdapat dalam genus Isospora dan genus Emire. Yang ketiga yaitu parasit yang hidup di dalam sel endotel, sel jaringan tuan rumah, dan belum diketahui vektor biologisnya. Parasit Toxoplasma ini termasuk dalam kelas Sporozoa yang berkembang biak secara aksesual skizogoni dan seksual sporogoni secara bergantian. Klasifikasi Toxoplasma gondii yang pertama itu adalah subkingdom Protozoa, kelasnya Sporozoa, subkelasnya yaitu Cocidia, dan genusnya yaitu Toxoplasma, spesiesnya Toxoplasma gondii. Berikut adalah sejarah tentang Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii ditemukan oleh Charles Nicholl pada 1908, dan selanjutnya itu adalah toxon yang artinya itu lengkung atau bulan sabit, plasma yang artinya berbentuk, gondii adalah nama hewan pengerat. Berikut adalah contoh gambaran dari perwarnaan gimsa dari Toxoplasma gondii melalui mikroskop. Selanjutnya itu adalah gambaran telur Toxoplasma gondii, yaitu berbentuk bulat dan di luar lingkarannya itu terdapat lingkaran beningnya. Penularan Toxoplasma gondii itu bisa melalui makanan, minuman, air, tanah, transplasental, transfusi darah, transplantasi organ, pada kotoran hewan. Selanjutnya itu adalah cara pencegahan dan pengendalian, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, menerapkan pola makan higienis, dan cara hidup sehat dengan mencuci sayur dan buah menggunakan sabun. Yang selanjutnya itu adalah mencuci tangan, memakai sarung tangan ketika kita sedang membersihkan kotoran peliharaan kita termasuk kucing dan sebagainya, menghindari kontak langsung dengan daging yang diproses, dan memberikan pakan peliharaan hewan komersil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Plasmodium falciparum. Morfologi dari Plasmodium falciparum itu yang pertama itu adalah stadium cincin, yaitu tropozoid muda. Ukurannya 1/5 eritrosit, cincinnya halus, sitoplasmanya halus. Yang kedua itu adalah tropozoid tua yang berkembang menjadi tua. Sitoplasma mulai menebal, lebih padat, berbentuk amoeboid teratur, jaringan terlihat, dan perifer darah tebal. Ukurannya kecil, pigmen mulai tampak. Selanjutnya itu adalah skizon muda. Skizon muda jarang terlihat di daerah darah perifer. Ukurannya hampir mengisi eritrosit, bentuk padat, membulat, inti membelah. Selanjutnya itu adalah skizon tua, jarang terlihat di daerah perifer, ukurannya hampir mengisi eritrosit, mikro, gametosit jantan. Bentuknya seperti pisang atau ginjal, tapak lebih gemuk dan lebih besar daripada makrogametosit betina. Berikut adalah makrogametosit betina sendiri, itu bentuknya langsing seperti pisang, bulan sabit, plasma biru, inti kecil, padat atau kompak, letak di tengah, pigmen malaria tersebar di sekitar inti. Selanjutnya ini adalah slide dari gametosit Plasmodium falciparum dari jantan, sebelah kiri yaitu jantan dan sebelah kanan yaitu betina. Selanjutnya itu adalah preparat darah tipis dengan eritrosit yang terlihat jelas dan preparat darah tebal dengan eritrosit yang tidak terlihat sangat jelas. Kemudian ada tropozoid muda Plasmodium vivax, bentuknya cincin, inti merah, sitoplasma biru, di dalam ada vakuola, plasma di hadapan inti menebal. Selanjutnya itu adalah tropozoid tua Plasmodium vivax, plasmodiumnya berbentuk amoeboid, sitoplasma tampak tidak teratur. Yang selanjutnya itu adalah skizon muda Plasmodium vivax, bentuknya bulat, mengisi hampir separuh eritrosit, plasmanya padat, di antara inti ada butiran-butiran hematinnya. Selanjutnya itu adalah Plasmodium. Malaria, penyakit menular akibat infeksi Plasmodium yang menyerang sel darah merah dengan ditularkan melalui perantara, yaitu nyamuk Anopheles. Kemudian ada epidemiologi dari malaria itu tersendiri, yaitu yang pertama itu sumber infeksi, penderita karier gametosit, manusia yang peka. Epidemiologi malaria dipengaruhi oleh virulensi Plasmodium dan kemampuan parasit malaria untuk kambuh dan tetap berada di dalam tubuh hospes. Selanjutnya yaitu siklus hidupnya, yaitu aksesual di tubuh manusia dengan sebutan skizogoni, dan seksual di tubuh nyamuk Anopheles yang disebut sporogoni.
cara infeksi yaitu dengan alami melalui vektor atau tusukan nyamuk, yang kedua melalui induksi, bisa melalui transfungsi, suntikan, dan kongenital. Sensitivitas atau diagnosa pada malaria itu bisa menggunakan dengan pewarnaan GIMSA atau RDT atau PCR. Selanjutnya itu adalah ciliata. Selanjutnya itu adalah siklus hidup dari kista sendiri, itu dikeluarkan melalui kotoran manusia yang terinfeksi. Manusia memproduksi infeksi dengan menelan kista melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Selanjutnya itu adalah mastikora. Alat geraknya yaitu flagella. Ciri umum flagellanya itu memiliki satu inti atau lebih. Trichoromas vaginalis. Diagnosa untuk laboratorium sendiri itu adalah pemeriksaan mikroskopis darah, inokulasi hewan, cerebrospinal atau bahan jaringan lainnya, dan selanjutnya itu adalah identifikasi nyamuk. Yang pertama itu adalah gambaran untuk nyamuk Arthropoda insecta. Tubuhnya terbagi menjadi 3, yaitu kaput, toraks, abdomen. Kepalanya ada di bagian mulut yang disebut proboscis. Berikut ini adalah contoh gambar dari nyamuk Diphtheria cholichidae. Gambaran morfologi pada nyamuk jantan dan betina. Berikut ini adalah gambaran contoh stadium telur dari Aedes, Anopheles, Mansonia sp, Culex sp. Morfologi telurnya dari Anopheles yaitu berbentuk seperti perahu dengan pelampung di kedua sisinya, satu persatu di permukaan air. Yang kedua itu adalah Culex, lonjong seperti peluru senapan, berkulum seperti rakit saling melekat. Aedesnya lonjong seperti telur, diletakkan satu persatu di atas air. Ini adalah contoh gambaran dari larva Aedes, Anopheles, Culex, Mansonia. Yang selanjutnya itu adalah pupa. Itu adalah morfologi telur dari nyamuk Aedes berwarna hitam oval, dan telur nyamuk akan menetas menjadi larva membutuhkan waktu selama 1-2 hari. Selanjutnya itu adalah larva Aedes. Corong nafas yang disebut sifon yang pendek, dan sifon terdapat satu berkas rambut. Untuk nyamuk dewasa mempunyai bercak-bercak putih, keperkaan atau kekuningan pada tubuh yang berwarna hitam. Selanjutnya itu adalah nyamuk Culex. Stadium telurnya tersusun rapi seperti rakit yang ada di atas permukaan. Larva mempunyai sifon. Sewaktu istirahat, sifon membentuk sudut seperti permukaan air keruh. Stadium pupanya yaitu sifon panjang dan ramping, telur pedal halus. Yang selanjutnya itu adalah Mansonia sp. Stadium telurnya itu tersusun bergelombang, salah satu ujungnya memutus pada satu titik, sedangkan ujung yang lain meruncing melekat pada daun. Larva mempunyai sifon trompet pada segmen abdomen, ujung sifon dengan katup penembus dan mencakup pada akar-akar tanaman air. Stadium pupa, sifon dengan katup penembus dan melekat pada tumbuhan air. Selanjutnya itu adalah Anophelini. Perbedaan dengan nyamuk Anopheles yaitu pada betina, kepala antena berlambut pendek, sedangkan jantan itu berlambut lebat. Proboscis dan palpus sama panjang. Tetapi kalau pada jantan itu mengalami pelebaran pada bagian palpusnya. Jika jantan tidak memiliki jarci, jika betina memiliki jarci. Stadium pada telur Anopheles sendiri itu mempunyai alat apung, diletakkan satu persatu di dalam permukaan air. Stadium larva tidak bersifon, tetapi punya sepasang lubang sprikel pada segmen abdomen ke-8. Peran nyamuk pada kesehatan sendiri itu yaitu vektor penyakit malaria, yang menginfeksi vektor untuk menularkan malaria antara lain kepadatan vektor dengan pemukiman manusia, sifat vektor yang lebih menyukai darah manusia, frekuensi menghisap darah. Pemberantasan malaria dapat dilakukan dengan caranya yaitu pengobatan penderita malaria, mencegah gigitan nyamuk vektor, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan.